Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang terhormat Bapak Rektor Uniska Profesor Abdul Malik SPT MSI PhD, dan seluruh peserta MTQ Virtual Millennial Uniska yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Assalatu wassalamu ala sayyidil anam, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Rabbul Alamin, Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain. Ialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada detik ini kita masih dalam keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallam. Salawat berbingkai salam tak lupa juga kita haturkan kepada sang baginda, sang legenda, sang kesatria tiada tanding, manusia paling penting. Ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pangkatnya melebihi gubernur, direktur, insinyur, apalagi tukang cukur. Berkat beliaulah pada hari ini kita merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam. Berkat beliau jualah pada hari ini kita dibimbingnya dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya, Rifki Ilham dari Pondok Pesantren MA Raudhatul Jannah, menyampaikan sebuah pidato yang telah dirumuskan oleh Albert Einstein dan dipopulerkan oleh King Thoman dan disiarkan secara berulang-ulang di radio FM, yang berjudul mewujudkan generasi muda milenial yang unggul, inovatif dan berjiwa Qur'ani. Apabila kita berbicara tentang kaum pemuda, pasti banyak kita temui di berbagai artikel maupun di media sosial bahwa kaum pemuda berperan penting dalam memajukan suatu bangsa. Bapak Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, pernah berkata kepada kita, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan aku cabut semeru hingga ke akar-akarnya. Tapi beri aku 10 orang pemuda saja, niscaya akan aku goncangkan dunia." Allahu Akbar. Maka dari itu saudara, para pemuda-pemudi suatu bangsa akan unggul dan inovatif apabila mereka berpikiran ke depan, bukan hanya gombalan rayuan kepada wanita rupawan, tetapi kreativitas tanpa batas yang mereka kembangkan. Maka terciptalah insya Allah pemuda yang unggul dan inovatif. Pertanyaannya ialah, apakah seorang pemuda itu yang ngebut-ngebutan di jalan? Tidak. Apakah seorang pemuda itu yang mengkonsumsi narkoba? Tidak. Apakah seorang pemuda itu yang mabuk-mabukan? Tidak. Kalau ada pemuda seperti itu, saudara, na'udzubillah min dzalik. Para pemuda itu bukan yang ngebut-ngebutan di jalan. Para pemuda itu bukannya yang mengkonsumsi narkoba hingga ketagihan.
para pemuda itu bukannya yang mabuk-mabukan, minum topi miring yang membuat kepala mereka sinting gila miring. Tetapi para pemuda itu yang berjiwa Qur'ani, yang membedakan antara hak dan batil, dan nasihat-menasihati dalam kebaikan dan ketakwaan, dan saling menasihati dalam mencegah kemungkaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu sekalian adalah umat terbaik yang aku keluarkan kepada manusia untuk nasihat-menasihati dalam kebaikan dan ketakwaan, dan mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar, dan beriman kepada Allah. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 110. Dari pidato di atas dapat kita simpulkan bahwa para pemuda itu berperan penting dalam memajukan suatu bangsa. Apabila para pemudanya baik, maka baiklah bangsa itu. Apabila pemudanya hancur, maka hancurlah bangsa itu. Na'udzubillah min dzalik. Demikian pidato dari saya, salah khilaf mohon maaf. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tiada gunung yang tidak ada menjulang, tidak ada langit yang tidak dijunjung, tiada ilham yang luput daripada